Selamat malam. Aksi bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar menambah panjang daftar kekerasan di tanah air karena kebencian pada kelompok yang dianggap berbeda. Karena kebencian pada ras Asia, di Amerika, warga keturunan Asia kini hidup dalam ketakutan. Mereka mengalami kekerasan fisik maupun verbal. Mengapa ada kebencian? Karena perbedaan agama dan ras. Dari mana kebencian itu datang? Inilah Rosi, melawan kebencian. Nyata ceweknya. Kemana? Tuh, udah rebah. Bapak tadi posisi di mana? Ya? Bapak tadi posisi di mana? Posisi saya pas lihat di depan pagar pintu besar. Saya Iya. tahan dia. Oh, dia memang mau masuk. Iya, dia mau masuk. Yang naik motor itu. Dia naik motor. Tapi umatnya kita Pak ada kena. Itu satu. Asian lives matter. Asian lives matter. Black lives matter. We are Asian, we are united, we can never be divided, never ever forget that. We are golden! We are golden! Teror bom di Gereja Katedral Makassar hari Minggu 28 Maret lalu menambah daftar tempat ibadah yang jadi sasaran teroris di Indonesia. Begitu banyak orang telah jadi korban. Ada yang meninggal dunia, lumpuh, hingga cacat seumur hidup. Termasuk anak-anak yang direnggut kebahagiaan masa kecilnya. Malam ini saya ingin ajak Anda untuk mendengar suara korban. Kita perlu diingatkan tentang mereka yang telah jadi korban dan bagaimana mereka harus melalui tahun-tahun kehidupan mereka. Kita telah bersama dengan Tiur Novita Sagala, orang tua dari Alvaro Sinaga yang jadi korban bom di gereja Oikumene, Samarinda tahun 2016 yang lalu. Selamat malam Bu Novita. Saya belum dengar suaranya. Hai. Selamat malam Bu Novita. Unmute. Di unmute Ibu Novita. Hai. Selamat malam Mbak Rosi. Selamat malam. Jam berapa di Samarinda sekarang? Jam 9:04. Udah 1 jam lebih awal. Saya terima kasih sekali. Saya tahu ini seharusnya menjadi waktu istirahat Ibu dan juga keluarga. Saya sungguh berterima kasih mau meluangkan waktu untuk Rosi. Ibu Novita ini adalah ibu dari Alvaro Sinaga, berusia 5 tahun saat jadi korban bom. Alvaro mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya. Saya sebenarnya ingin tahu apa kabar Alvaro. Dan ia menulis surat ini untuk saya. Halo Tante Rosi, namaku Alvaro. Aku senang sekarang sudah bisa kembali bermain dengan teman-temanku tanpa takut lagi. Sekarang aku sudah sekolah, meski sekarang sekolahnya lewat online. Aku akan membacakan kisah Faro 4 tahun yang lalu. Aku masih ingat suara ledakan bom 4 tahun yang lalu di gereja Oikumene. Saat itu ada suara ledakan dekat sekali denganku. Telingaku sakit. Aku takut. Tiba-tiba badanku terasa panas. Di rambutku ada apinya. Sakit sekali rasanya.
Lalu aku melihat orang-orang berteriak dan berlarian. Kemudian abangku datang dan menggendongku sambil mengusap apinya di rambutku. Aku dirawat di rumah sakit berbulan-bulan di Samarinda dan 10 bulan di Kuala Lumpur. Sampai aku bosan. Aku pengen bisa cepat main sama teman-teman. Untung saja dokter dan suster selalu menghiburku. Hampir setiap hari aku melihat mama dan papa menangis karena keadaanku. Aku sedih melihatnya. Setelah keluar dari rumah sakit, aku sempat malu bermain dengan teman-temanku. Aku malu diejek karena ada yang berubah dengan tubuhku. Aku sempat kesal dan marah. Kenapa wajahku menjadi berbeda? Kenapa om-om itu tega melukai aku dan teman-temanku? Kami kan hanya bermain di sekolah minggu. Kami tidak kenal mereka. Kami tidak pernah menyakiti mereka. Kenapa mereka meledakkan bom di gereja kami? Kenapa mereka membenci kami? Tapi mama bilang aku tidak boleh membenci sama mereka yang meledakkan bom itu. Mama bilang Tuhan minta untuk mengampuni yang mengasihi mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan kepada kami. Mama juga selalu bilang untuk selalu mendoakan mereka agar hatinya dibukakan Tuhan untuk saling menyayangi dan tidak melakukan itu lagi. Sekarang aku sudah mengampuni dan tidak membenci mereka. Aku juga berdoa supaya tidak ada lagi bom di Indonesia. Aku juga minta kepada Tuhan supaya orang-orang tidak ada lagi yang saling benci, semuanya bisa hidup saling menyayangi. Aku berdoa semoga tidak ada lagi. Aku mau jadi polisi dan juga dokter agar aku bisa membantu orang sakit yang tidak mampu. Karena waktu aku di rumah sakit Kuala Lumpur, papa mama tidak ada uang, tetapi puji Tuhan banyak uluran tangan buatku. Ayo kita saling menyayangi, kita juga harus saling menjaga dan menghormati. Walau kita berbeda agama maupun suku, agar kedamaian negara kita dapat terwujud. Farah juga mengucapkan turut berduka bagi korban bom jemaat katedral di Makassar. Kiranya Tuhan menguatkan mereka. Terima kasih Tante Rosi sudah dengar cerita Alvaro. Alvaro sayang semuanya. Dadah. Hai, saya udah bersama Ibu Novita dan ada Alvaro juga. Hai Alvaro. Halo Tante. Hai sayang. Seneng banget loh Tante Rosi dapat suratmu. Terima kasih Tante. Sebelumnya kamu main keyboard ya? Iya Tante. Kamu bisa main apa? Drum, Oh, keyboard, vokal. wow. Oh, berarti pinter banget dong nyanyi sekarang. Masih belajar. Masih belajar. Boleh nggak sedikit nyanyi buat Tante Rosi? Lagu rohani nggak apa-apa. Gak apa-apa, dikit
aja. Lagu aplikasi engkau yang mengasihiku. Oh, udah itu. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di Bukit Kalvari karena kasih, karena kita dia menderita, karena kita jadi salibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman suka. Wow. Terima kasih Alvaro. Alvaro nulis surat ke Tante Rosi dan bilang sering diejek oleh teman-temannya karena Alvaro kayak tampaknya kelihatan berbeda. Malam hari ini Tante Rosi mau bilang semua yang diucapkan oleh teman-teman Alvaro itu salah. Kamu nggak berbeda. Kamu istimewa ya sayang. Kamu nggak boleh malu karena kamu berbeda. Kamu adalah istimewa dan kamu akan selalu jadi anak yang istimewa. Ya Tante. Bagi Anda yang menyaksikan episode Rosi malam hari ini melawan kebencian, malam hari ini saya ingin mengajak Anda untuk mendengar suara para korban yang menerima kekerasan akibat kebencian. Tadi Anda mendengarkan surat dari Alvaro yang menjadi korban bom di Samarinda beberapa tahun yang lalu. Yakini ada bersama kita, tumbuh dengan semangat dan penuh cinta. Dan dari Alvaro dan semua anak lain yang pernah menjadi korban, saya rasa disitulah kita juga mendapat kekuatan untuk selalu menyerukan kita lawan kebencian dan serukan perdamaian. Saya kembali sesaat lagi. Saya Audrey Chandra, presenter di Sapa Indonesia Siang. Perbaharui yuk informasi yang paling baru, independen dan juga terpercaya hanya di YouTube Kompas TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Nah terakhir itu tuh dinyalain loncengnya ya untuk dapetin notifikasi berita-berita terbaru.